Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kelanjutan kasus Vina ini, kita sudah bersama dengan reporter Ricky Harahap dan juru kamera Koel Joseph yang saat ini berada di Cirebon, Jawa Barat. Ya, selamat sore Ricky. Apa hasil konversi kuasa hukum dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan adakah kemudian informasi-informasi terbaru dari sana? Ricky. Tezer, tadi konferensi persnya sudah selesai dilakukan oleh kuasa hukum dari terdakwa terpidana maksud kami dalam kasus kematian Vina dan juga Eki. Pada intinya adalah menurut dari pengakuan dari tim kuasa hukum, sejak kasus ini di tahap penyelidikan di Polresta Kota Cirebon terdapat sejumlah kejanggalan dan mereka pun menilai kasus ini merupakan rekayasa dan menjadi korban salah tangkap. Hal ini dilakukan menurut dari keterangan tim kuasa hukum. Hal ini dilakukan oleh sejumlah oknum yang berada di kepolisian Polresta Kota Cirebon yang sedikit banyaknya ini memiliki relasi kekeluargaan dengan korban yakni Eki. Dalam keterangannya tadi dari tim kuasa hukum ini meyakini bahwa kematian Vina dan juga Eki ini bukan karena adanya penganiayaan maupun pemerkosaan. Kematian keduanya ini mereka meyakini adalah dikarenakan kecelakaan tunggal lalu lintas yang terjadi di Kota Cirebon pada 8 tahun yang lalu. Menurut keterangan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum yang ini diwakili oleh Jogi Nanggolan, ia meyakini bahwa kematian Vina dan juga Egi ini disebabkan oleh kecelakaan, bukan karena adanya pemerkosaan. Hal ini ia sampaikan mengingat tidak adanya hasil visum yang menandakan ke arah tuntutan tersebut. Karena kalau kita melihat dari hasil visum, memang di situ disebutkan ada bukti sperma yang berada di dalam vaginanya Vina, tetapi tidak dijelaskan secara detail sperma tersebut dari DNA siapa. Dan saat di tahap penyelidikan memang dari pihak kepolisian tidak melakukan uji DNA terhadap hasil sperma tersebut, sehingga memang ia mempertanyakan terhadap keputusan dari majelis hakim pada saat persidangan tersebut. Pada persidangan yang dilakukan pada 8 tahun yang lalu, ini memang tidak dibuka secara umum sehingga memang ada sejumlah kejanggalan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum. Kemudian juga Jogi menyampaikan bahwa untuk 8 terpidana yang terpidana ini tidak saling kenal satu sama lain. Satu terpidana ini tidak saling kenal dengan 7 terpidana lainnya. Karena ini merupakan kasus yang berbeda. Satu terpidana ini merupakan kasus penggunaan senjata tajam, sementara terpidana lainnya ini dalam kasus yang berbeda. Sehingga menurut Jogi ini cukup janggal karena menurutnya ini adalah kasus yang direkayasa oleh dari pihak kepolisian. Kemudian Tezar, di satu sisi yang lain, menurut Jogi Nanggolan, 8 kliennya ini merupakan korban salah tangkap. Hal tersebut dia utarakan dikarenakan 8 korban ini tidak berada di lokasi saat malam kejadian tersebut. Ia berada di warung kopi, di warungnya Bu Nining, kemudian berpindah ke rumahnya Pak RT. Sementara di satu sisi, kejadian yang terjadi pada 8 tahun yang lalu ini terjadi pada malam hari, sehingga TKP-nya berbeda, tetapi dikarenakan adanya dugaan laporan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, pada saat itu pihak kepolisian dengan memiliki latar belakang yang memiliki relasi kuasa kedekatan dan relasi keluarga dengan Eki, langsung menangkap pihak-pihak yang diduga berada di sekitar TKP. Jadi menurut pengakuan dari tim kuasa hukum, 8 terpidana ini tidak sama sekali melakukan adegan tindakan tersebut, mereka hanya adalah korban salah tangkap. Kemudian dari 8 terpidana ini juga tidak mengenal 3 DPO. Jangankan 3 DPO, 8 terpidana ini juga menurut keterangan dari Jogi Nanggolan, mereka tidak sama sekali mengenal terhadap Vina dan juga Eki. Sehingga memang ini menjadi fakta baru yang kemudian disampaikan oleh tim kuasa hukum. Tentu mereka menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Vina dan juga Eki. Tapi di sisi lain mereka mengungkap fakta baru bahwa terdakwa terpidana 8 terpidana ini sama sekali tidak mengenal Vina dan juga Eki. Untuk selengkapnya berikut pernyataan dari tim kuasa hukum pelaku terpidana, 8 terpidana, Jogi Nanggolan berikut ini. Sejak dari awal kami ditunjuk sebagai lawyer mereka, sudah merasakan ada ketidakbenaran dalam proses penanganan perkara. Itu kami lihat secara faktual ketika 5 tersangka ini berada di Polda Jabar dalam kondisi fisik mereka yang penuh dengan luka-luka. Artinya, ada perbuatan yang dilakukan oleh penyidik terdahulu di Polresta Cirebon terhadap mereka, dan itu besar kemungkinan dilakukan oleh ayah daripada korban, yaitu Rudiana, yang melakukan penangkapan terhadap mereka tanpa ada bukti dan juga surat penangkapan karena beda fungsi. Rudiana itu berada di unit narkoba
yang melakukan action terhadap mereka-mereka. Itu hanya sebagai informasi awal yang perlu kami sampaikan. Tapi selanjutnya setelah kami melakukan investigasi secara khusus terhadap kasus ini, bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua daripada si korban ini melakukan tindakan-tindakan di luar pada norma hukumnya, itu jelas bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, Tezer, dari Yogi Nenggolan juga menyampaikan bahwa selama persidangan dari tim jaksa penuntut umum maupun dari majelis hakim tidak pernah sama sekali menghadirkan saksi-saksi, baik itu dari pihak keluarga maupun dari saksi mata seperti Bu Nining. Ini sama sekali tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan. Tentu karena persidangan tertutup, sehingga hal tersebutlah yang menjadi indikasi bahwa menurutnya dalam penanganan kasus ini telah terjadi rekayasa dan menjadikan kliennya ini merupakan korban salah tangkap. Tezer, tadi pagi kami sempat mendatangi kakak dari almarhum Vina Marliana di kediamannya. Kami menanyakan terkait dengan perkembangan kasus ini, yang ia sampaikan bahwa sejauh ini belum ada keterangan yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat terkait dengan keberadaan 3 DPO yang saat ini masih terus dikejar. Tetapi dari pihak keluarga ini tetap optimis dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi pusat perhatian saat ini kasus kematian Vina dan Eki. Ia optimis bahwa kasus ini bisa terungkap dengan seterang-terangnya. Kembali ke studio, Tezer. Baik, terima kasih Riki Harahap atas informasi yang telah disampaikan. Kami akan menantikan informasi dan juga update perkembangan kasus ini dari sana. Terima kasih Riki.